menapaki makna penetapan, sebuah tahapan di mana ruh yang telah kosong kini dipenuhi oleh nur ilahi. Illa Allah, hanya Dia yang ada, hanya Dia yang layak disembah. Illa Allah, penetapan cinta tunggal kepadanya. Setelah kegelapan penafian dalam la ilaha, datanglah cahaya penetapan dalam illa Allah. Ini bukan cahaya biasa. Ia bukan cahaya yang datang dari luar, melainkan cahaya yang bangkit dari dalam, dari ruang kosong yang sebelumnya dihuni oleh ilah-ilah palsu yang telah ditumbangkan. Ilah Allah adalah mahkota dari perjalanan pengosongan itu. Ia bukan hanya pernyataan bahwa Allah ada, tapi pengakuan batin bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Segala yang lain hanyalah bayang-bayang, wujud yang bergantung, realitas semu dalam cermin waktu. Maka penetapan ini bukan menambahkan sesuatu ke dalam diri, tapi menyadari bahwa yang tersisa hanyalah Dia. Makna illa Allah di maqam ma'rifat bukan sekadar menetapkan keberadaan Tuhan. Ia adalah penyerahan total kepada satu-satunya wujud mutlak. Salik yang sampai ke titik ini tidak lagi sekadar meyakini Allah sebagai objek keimanan, tapi mengalaminya sebagai pusat dari segala gerak hidup. Ia tidak lagi merasa memiliki kehendak sendiri. Seluruh harapan, ketakutan dan keinginan telah tereduksi menjadi satu hal, ridha Allah. Dalam makam ini seorang salik tidak lagi merasa sebagai pelaku. Ia hanya merasa sebagai alat dalam genggaman Sang Maha Kuasa. Illa Allah adalah tahapan ma'rifat di mana ruh mulai mencicipi hakikat keesaan. Bukan hanya dalam konsep tapi dalam pengalaman langsung. Allah bukan lagi sekadar nama yang disebut dalam zikir, tapi menjadi getaran yang hidup dalam denyut nadi. Setiap detik terasa penuh kehadirannya. Setiap embusan napas terasa sebagai pengingat akan dirinya. Salik tak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan. Segalanya menjadi satu, menyatu dalam kesadaran tauhid yang hidup dan mengalir. Hidupnya menjadi zikir yang tak terucap, tapi terasa. Disinilah titik di mana cinta sejati lahir. Cinta yang tidak karena diberi, tidak karena takut siksa, tapi cinta karena mengenal. Cinta yang tidak menuntut balasan, hanya ingin dekat. Sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, "Aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu atau mengharap surgamu, tapi karena engkau layak untuk dicintai." Dalam ilah Allah, cinta menjadi ibadah itu sendiri. Hati tak lagi meminta apapun kecuali kehadirannya. Bahkan jika hidup harus menderita, tapi bila Dia hadir di situ, maka itulah surga yang sebenarnya. Namun untuk menetapkan Allah sebagai satu-satunya tujuan, salik harus melalui banyak ujian. Penetapan tidak terjadi begitu saja setelah penafian. Justru setelah la ilaha, datanglah godaan-godaan batin yang lebih halus. Rasa ingin diakui karena sudah merasa lebih dekat. Jebakan ego ruhani, kekaguman terhadap makam, bahkan kerinduan akan pengalaman-pengalaman batiniah. Semuanya bisa menjadi hijab baru jika tak dijaga dengan keikhlasan. Maka ilah Allah adalah pernyataan yang harus terus dijaga, disirami zikir dan dirawat dengan kesadaran rendah hati. Para wali Allah tidak berhenti pada mengenal nama-namanya, tapi mereka menetapkan Allah dalam setiap desa hidup. Mereka menjadi penjelmaan dari kalimat syahadat. Hatinya menjadi singgasana tauhid. Laku hidupnya menjadi manifestasi dari cinta tanpa syarat. Mereka telah menetapkan Allah bukan hanya dalam ibadah formal, tapi dalam cara mereka makan, berjalan, bekerja, dan diam. Bahkan tidur mereka adalah ibadah, karena seluruh hidup mereka tertambat hanya kepadanya. Mereka telah mengalami ilah Allah bukan di dunia pikiran, tapi di medan ruh yang hakiki. Maka ilah Allah adalah maqam cahaya. Tapi cahaya ini bukan untuk dibanggakan. Ia justru menyilaukan ego hingga sirna. Orang yang telah menetapkan Allah dalam jiwanya akan merasa kecil, hina, dan tak memiliki apa-apa. Tapi justru dari kehampaan itu, lahirlah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Di titik ini, syahadat menjadi kenyataan yang hidup, dan jiwa pun siap untuk mengenal Rasulullah sebagai jalan menuju kesempurnaan cinta. Di bab berikutnya, kita akan menyingkap rahasia Muhammadur Rasulullah, bukan sekadar sebagai utusan, tapi sebagai cermin kemuliaan ilahi. Muhammadur Rasulullah
jalan ruhani menuju cinta ilahi. Setelah ruh meniadakan segala selain Allah dan menetapkan dia sebagai satu-satunya realitas dalam kalbu, tibalah waktu untuk memahami sisi kedua dari kalimat syahadat, Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini bukan pelengkap formal, ia adalah jalan. Sebab setelah engkau menetapkan Allah sebagai satu-satunya tujuan, maka engkau memerlukan tuntunan yang benar untuk sampai kepadanya. Dan tiada jalan yang lebih suci dan sempurna kecuali jalan Rasulullah. Ia adalah peta, ia adalah cahaya di tengah malam ruhani. Dalam makrifat, mengenal Nabi bukan sekadar sejarah atau cinta buta. Ia adalah pengalaman ruhani yang membentuk perjalanan batin seorang salik menuju Allah. Nabi Muhammad bukan hanya seorang manusia yang membawa wahyu. Ia adalah cermin kesempurnaan, insan kamil yang dijadikan Allah sebagai perantara rahmatnya ke seluruh semesta. Dalam makrifat, Nabi bukan sekadar pembawa risalah, tapi ruh besar yang membimbing setiap ruh kecil menuju lautan hakikat. Dialah yang pertama menerima pancaran cahaya ilallah, dan melalui beliaulah cahaya itu menjalar ke dunia. Maka mengenal Rasulullah bukan hanya mengenal pribadi mulia, tetapi mengenal bentuk paling sempurna dari manifestasi tauhid dalam kehidupan nyata. Para salik yang menempuh jalan ma'rifah akan menyadari bahwa mencintai Nabi bukan sekadar mengaguminya. Cinta kepada Nabi adalah bentuk cinta kepada Allah dalam wujud yang bisa dijangkau oleh hati manusia. Allah terlalu agung untuk dijangkau langsung, maka dia menampakkan kelembutannya, kasih sayangnya, dan keindahannya melalui diri Nabi Muhammad. Maka ketika kita bersyalawat, yang sesungguhnya kita lakukan adalah menyambungkan ruh kita kepada sumber rahmat, agar hati ini terhubung ke jalur yang benar dalam mencapai Allah. Dalam maqam ruhani, menyaksikan Muhammadur Rasulullah berarti melihat jejak kehadiran Rasul dalam kehidupan kita sendiri. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan akhlak, laku, dan kepekaan ruh. Semakin dalam seseorang mencintai Rasulullah, semakin ia meniru kehalusan hatinya, kesabaran layanannya, keteguhan dalam perjuangan, dan kedalaman ibadahnya. Bukan untuk menjadi seperti Nabi, tapi untuk mengizinkan diri menjadi murid sejati beliau dalam ruh dan jasad. Para wali Allah senantiasa hidup dalam keadaan hadir bersama Rasul, walau fisik beliau telah tiada. Mereka berjalan dalam jejaknya karena itulah jalan paling aman menuju Allah. Namun jangan disalahpahami, mengenal Rasul tidak berhenti pada mempelajari kisahnya. Dalam makrifat, mengenal Nabi adalah menyerap nurnya. Seringkali, ketika zikir telah mendalam, ruh seorang salik akan mulai merasakan kehadiran ruhani Rasulullah. Bukan hadir secara fisik, tapi dalam rasa, dalam keadaan batin yang lembut dan penuh cinta. Ada kelembutan yang membungkus jiwa, ada air mata yang mengalir tanpa sebab, ada rasa rindu yang begitu dalam pada sosok yang tidak pernah ditemui secara lahir. Inilah tanda ruhani bahwa salik mulai menyentuh makam cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasul adalah jembatan antara tauhid dan hakikat. Sebab orang yang benar-benar menetapkan Allah dalam jiwanya, pasti akan mencintai orang yang paling dicintai Allah. Dan tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah selain Nabi Muhammad. Maka cinta kepada Rasul bukan hanya adab, tetapi keharusan dalam maqam makrifat. Barang siapa mengaku mengenal Allah, tapi tidak mencintai Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah terhijab oleh angan-angan kosong. Dalam makrifat, tidak ada jalan menuju Allah tanpa melalui nur Muhammad. Maka Muhammadur Rasulullah adalah cahaya penuntun. Ia bukan hanya lafaz dalam syahadat, tapi mercusuar bagi jiwa yang tersesat. Ia adalah keteduhan di tengah panas dunia, penyejuk di tengah dahaga ruhani. Ketika ruh telah menapaki penafian dan penetapan, maka mengenal Rasul adalah proses pembimbingan menuju fana yang sebenarnya. Di bab berikutnya kita akan menyelami makna penyatuan dua kalimat syahadat dalam satu kesadaran tauhid yang hidup. Bahwa pengakuan terhadap Allah tidak sempurna tanpa cinta dan ittiba kepada Rasulnya. Kesatuan dua kalimat tauhid dan cinta dalam satu nafas. Kalimat syahadat bukan dua pernyataan yang terpisah, melainkan satu kesatuan ruhani yang saling melengkapi. La ilaha illallah adalah fondasi tauhid, dan Muhammadur Rasulullah adalah jalan menuju manifestasi tauhid dalam kehidupan.
Keduanya ibarat langit dan bumi, matahari dan cahayanya, ruh dan tubuh. Tak ada ilah Allah yang sejati tanpa meniti jejak Muhammadur Rasulullah. Sebaliknya, pengakuan terhadap Rasulullah tanpa penyaksian kepada Allah hanyalah pujian kosong. Di jalan makrifat, kedua kalimat ini melebur dalam satu napas, menjadi denyut kehidupan ruhani yang utuh, tauhid yang penuh cinta, dan cinta yang berakar pada tauhid. Para arif mengajarkan bahwa dua kalimat ini sesungguhnya satu nafas ilahi yang turun ke dalam ruh manusia. Tauhid adalah tujuan, sedangkan Rasulullah adalah jalan yang ditunjuk oleh sang tujuan itu sendiri. Maka mengenal Allah tanpa mengenal Rasulullah ibarat mencoba memahami laut hanya dari pantai, tanpa pernah menyelam. Dan mencintai Rasulullah tanpa mengenal Allah akan menjadikan cinta itu sempit, sentimental, dan terjebak dalam bentuk. Tapi bila keduanya disatukan dalam hati seorang salik, maka terciptalah harmoni, akal menyatu dengan iman, ruh menyatu dengan nur, laku menyatu dengan hakikat. Di tahap ini, ruhani seorang salik mulai berubah. Ia tidak lagi merasa bahwa tauhid dan kenabian adalah dua hal yang berbeda, melainkan satu gerakan menuju Allah. Setiap kali ia berzikir dengan la ilaha illallah, ruhnya mengingat bahwa kalimat ini sampai kepadanya karena cinta Rasulullah. Dan setiap kali ia bersalawat kepada Rasulullah, ruhnya tahu bahwa salawat ini sejatinya adalah bentuk lain dari mencintai Allah, sebab Allah sendiri yang memerintahkan salawat itu sebagai bentuk kasihnya. Maka tauhid dan mahabbah berpadu, zikir dan salawat tidak lagi terpisah. Ruh seperti mengalir dalam sungai cahaya yang tak putus. Kesadaran ini menjadikan seorang salik hidup dalam keadaan hadir terus-menerus. Ia tidak pernah merasa sendiri, karena hatinya senantiasa bersama Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak tersesat oleh kesibukan dunia, karena jiwanya selalu menemukan cahayanya di tengah hiruk-pikuk. Ia tidak menyembunyikan cinta kepada Rasulullah karena malu pada dunia modern, dan ia tidak menjadikan tauhid sebagai dalih untuk memutuskan cinta. Inilah makam keseimbangan ruhani. Saat hati telah terhubung kepada Allah dalam tauhid, dan jiwa menyatu dengan Rasulullah dalam mahabbah. Kesatuan dua kalimat ini juga berdampak pada cara seseorang melihat kehidupan. Ia tidak lagi melihat hukum-hukum agama sebagai beban, tapi sebagai jalur penghubung antara kehendak ilahi dan rasa cinta kepada Rasulullah. Ia tidak memisahkan fikih dan tasawuf antara ibadah dan cinta. Semuanya menjadi satu arah, mendekat kepada Allah melalui jalan yang telah diterangi oleh Rasul-Nya. Bahkan dalam amal sekecil apapun, ruhnya menyaksikan wajah Rasulullah sebagai pembimbing batin dan wajah Allah sebagai tujuan akhir. Inilah yang dimaksud oleh para sufi sebagai berjalan dalam cinta dan diselimuti cahaya. Ketika syahadat sudah bukan lagi sekadar pengakuan, tetapi keadaan ruhani yang menyelimuti seluruh hidup, maka semua aktivitas, baik duniawi maupun ukhrawi, menjadi zikir. Makan, berjalan, bekerja, bahkan diamnya pun mengandung zikir yang dalam, karena ruhnya selalu bergetar dalam dua kalimat itu. Ia sadar sepenuhnya bahwa hidup ini adalah wasilah untuk menjaga cahaya syahadat tetap menyala. Maka dalam keramaian dunia, ia tetap hening. Dalam keheningan, ia tetap hidup. Dan dalam hidupnya, hanya ada satu pusat, Allah dan Rasul-Nya, dalam satu ikatan syahadat yang menyatu. Syahadat sejati bukan hanya ucapan, bukan pula hafalan. Ia adalah kehidupan, ia adalah pusat dari setiap getaran cinta dan niat. Dan ketika seorang hamba telah menghidupkan syahadat dalam batin, maka hidupnya akan dibimbing langsung oleh nur ilahi dan sir kenabian. Di bab berikutnya, kita akan mendalami bagaimana syahadat tidak hanya menyucikan hati, tetapi juga menghidupkan ruh